Nah, sekarang secara resmi Pentagon telah mengumumkan penarikan 5.000 personel militer Amerika dari Jerman di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Amerika Donald Trump dan sekutu Eropa terkait perang dengan Iran. Donald Trump segera menambahkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengurangi kehadiran militernya di Jerman dan menarik jauh lebih banyak personel militer daripada 5.000 yang sebelumnya diumumkan. Di Kongres Amerika sudah mulai membunyikan alarm dan menuntut agar keputusan tersebut ditinjau kembali. Namun yang lebih berbahaya bagi keamanan Eropa bahkan bukan penarikan tentara Amerika. Muncul risiko besar bahwa Trump sedang mempersiapkan pembatalan penempatan batalion Amerika dengan kemampuan serang jarak jauh. Dengan kata lain, Trump ingin menarik Tomahawk dari Jerman yang seharusnya diarahkan ke Moskow. Rudal-rudal ini seharusnya sudah ditempatkan di Jerman pada tahun 2024 sebagai respons terhadap ancaman Vladimir Putin dan pemindahan senjata nuklir taktis ke Belarus. Perintah seperti itu saat itu diberikan oleh Joe Biden. Dan tahun ini akhirnya rudal Tomahawk berbasis darat seharusnya sudah ditempatkan di Jerman. Namun Trump memutuskan untuk membatalkan keputusan itu dan mengambil kembali rudal-rudal tersebut dari Eropa. Sedangkan Eropa sendiri, seperti yang Anda tahu, belum juga membangun kekuatan rudal jarak jauhnya sendiri untuk melakukan serangan ke Moskow. Baiklah, mari kita bahas seluruh cerita ini bersama-sama sekarang. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Pentagon. Pentagon secara tidak resmi mengumumkan penarikan 5.000 personel militer Amerika dari Jerman. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap retorika Jerman yang tidak pantas dan tidak berguna. Perlu saya catat, sebelumnya minggu ini Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa orang-orang Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam perundingan tentang penghentian perang. Dan dia menyatakan ketidakpahamannya tentang strategi keluar dari konflik seperti apa yang dianut Washington. Dan kini Pentagon menyatakan, kutipannya, Presiden Trump bereaksi dengan tepat terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak produktif ini. Sebagai bagian dari keputusan tersebut, tim tempur brigade yang saat ini ditempatkan di Jerman akan ditarik, bukan dipindahkan, tetapi benar-benar ditarik. Dan batalion artileri jarak jauh yang rencananya akan dikerahkan oleh pemerintahan Joe Biden di Jerman tahun ini tidak akan dikirim ke Eropa. Dan ini adalah sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Tapi ini baru sinyal peringatan pertama, kita akan kembali membahasnya nanti. Penarikan pasukan diperkirakan akan memakan waktu antara 6 hingga 12 bulan. Dan saat ini ada sekitar 35.000 tentara Amerika yang berada di pangkalan militer Jerman. Ngomong-ngomong, jumlah ini lebih banyak daripada di negara Eropa manapun. Setelah pengurangan, jumlah mereka akan kembali ke tingkat sekitar tahun 2022 sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, yang memicu peningkatan jumlah pasukan Amerika Serikat di Eropa. Dan pejabat Pentagon juga menjelaskan keputusan ini dengan keinginan pemerintahan Trump untuk menjadikan Eropa sebagai penyedia utama keamanan di benua tersebut. Langkah ini juga menjadi pengingat lain tentang kesiapan Donald Trump untuk merespons ketidakloyalan sekutu dan dengan demikian menghukum mereka. Diketahui juga bahwa Trump sudah mempertimbangkan penarikan pasukan dari Italia dan Spanyol. Sebelumnya, dia pernah berselisih dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, karena menolak mendukung kampanye Iran dan mengkritik pernyataan Trump tentang Paus, serta mengancam Spanyol dengan embargo perdagangan penuh karena menolak memberikan pangkalan dan wilayah udara untuk serangan ke Iran. Trump sudah lama berupaya mengurangi kehadiran Amerika di Jerman dan, saya ingatkan, bahkan di akhir masa jabatan pertamanya sebagai presiden, dia bersikeras untuk menarik sekitar 12.000 personel militer Amerika dari Jerman. Namun keputusan itu tidak pernah direalisasikan karena saat itu dia kalah dalam pemilu dan Joe Biden membatalkan rencana tersebut. Namun Trump sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengurangi kehadiran militernya di Jerman lebih jauh lagi dan menarik jauh lebih banyak tentara daripada 5.000 tentara yang sebelumnya diumumkan. Secara khusus, pernyataannya muncul hampir sehari setelah Pentagon mengumumkan niatnya untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika di Eropa. Berikut kutipannya.
Kami akan melakukan pengurangan secara signifikan, dan pengurangan ini akan jauh lebih besar dari 5.000 personel militer. Dan bagi Jerman serta Eropa secara keseluruhan, ada bahaya yang jauh lebih serius daripada sekedar penarikan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini adalah pembatalan penempatan batalion Amerika Serikat dengan senjata jarak jauh di Jerman. Faktanya, ini berarti penolakan terhadap penempatan rudal Tomahawk di darat. Dan di sini saya akan membahas lebih dalam tentang berita ini yang sudah saya sebutkan di episode ini, tapi mungkin Anda belum sepenuhnya memahaminya dengan benar. Tadi saya sempat bilang untuk mengingat momen ini karena kita akan kembali ke sini. Nah, inilah saatnya kita kembali ke momen itu. Selain menarik 5.000 tentara dari Jerman, Trump secara resmi membatalkan penempatan batalion senjata jarak jauh yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2026. Itu adalah batalion dengan rudal jelajah Tomahawk. Гавк на вооружении Trump membatalkan penempatan batalion senjata jarak jauh. в этом году в ответ на растущую Россию. Itu adalah batalion dengan rudal jelajah yang diarahkan ke Moskow. Ya, supaya mereka di sana tidak lengah. Namun, mungkin karena kerugian dalam perang melawan Iran, Trump memutuskan bahwa Tomahawk lebih ia butuhkan dan tidak perlu ditempatkan di Jerman. Trump secara resmi membatalkannya. Penempatan itu mengurangi efek penangkalan strategis Amerika Serikat terhadap Rusia. Intinya adalah bahwa AS memiliki monopoli nyata atas senjata jarak jauh. Dari sudut pandang operasional, langkah ini lebih serius daripada pengurangan jumlah pasukan karena menyangkut kemampuan serangan. Rudal Tomahawk yang ditempatkan di Jerman secara potensial bisa menghancurkan Rusia. Dan di sini saya akan memberikan catatan yang sangat penting. NATO tidak pernah terlalu mengandalkan senjata jarak jauh berbasis darat. Tomahawk itu sendiri awalnya memang dirancang untuk diluncurkan dari laut. Peluncur Typhoon untuk meluncurkan Tomahawk dari darat lebih merupakan perluasan kemampuan penggunaan Tomahawk daripada sebuah solusi yang benar-benar baru. Tapi, tetap saja, hal ini akan memaksa Moskwa untuk lebih bersikap kooperatif. Kapanpun mereka menyadari bahwa di Jerman ada Tomahawk yang diarahkan langsung ke Moskwa. Juga perlu ditambahkan bahwa NATO secara rutin mensimulasikan serangan jarak jauh dari laut ke perbatasan Rusia dalam latihan mereka. Serangan-serangan terakhir seperti itu dilakukan selama latihan Neptune Strike di lepas pantai Italia di Laut Mediterania pada November 2025. Memang benar, dari Laut Mediterania, Tomahawk tidak bisa menjangkau Moskow. Berbeda dengan wilayah Jerman. Itulah sebabnya Biden memerintahkan untuk menempatkan rudal Tomahawk tersebut tepat di Jerman. Oleh karena itu, penolakan sepihak Amerika Serikat untuk secara de facto menempatkan Tomahawk di Jerman merupakan langkah mundur dalam upaya penangkalan strategis terhadap Rusia. Terutama mengingat bahwa Federasi Rusia tetap menempatkan Oresnik, rudal Oresnik di Belarus. Dan di sini, Trump mempermalukan Amerika Serikat. Dan ini menunjukkan bahwa Putin bisa melakukan apa saja yang dia mau di Eropa, dan Amerika Serikat sama sekali tidak akan bereaksi terhadap hal itu. Orang Jerman sekarang tentu saja sedang berusaha mengecilkan skala masalah ini. Dan misalnya, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyatakan bahwa penarikan pasukan ini sudah diperkirakan sebelumnya, dan bahwa Jerman berada di jalur yang benar dengan memperluas jumlah angkatan bersenjatanya, serta meningkatkan pengadaan militer dan pembangunan infrastruktur. Anggota Partai Kristen Demokrat yang berkuasa, Peter Bayer, menambahkan bahwa ini bukanlah strategi yang dipikirkan dengan matang oleh Amerika Serikat, melainkan, kutipannya, reaksi politik akibat rasa kesal yang terkait dengan buruknya peringkat popularitas Trump. Dan Anda tahu, orang Jerman memang patut diberi penghargaan, karena mereka mulai bertindak secara proaktif. Jerman mulai menyesuaikan infrastruktur sipil untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Secara khusus, hari ini Berlin mengalokasikan hampir 1,5 miliar euro untuk modernisasi pelabuhan terbesar di Eropa di Laut Utara yang terletak di Bremerhaven dan berspesialisasi dalam pengangkutan mobil. Namun, hampir 1,5 miliar euro ini pada akhirnya akan digunakan untuk memperkuat dermaga bongkar muat agar dapat memungkinkan pengangkutan peralatan militer, termasuk tank Leopard seberat 60 ton ke garis depan di masa depan. Dan pada saat yang sama, Jerman mulai membentuk dan mengirimkan brigade tank ke Lituania.
Berlin berniat memastikan pengerahan brigade tersebut dengan segala cara pada akhir tahun 2027. Dan di Vilnius, markas besar satuan ini sudah beroperasi. Jadi, Trump pada dasarnya telah menunjukkan kepada seluruh Eropa seperti apa sebenarnya dia sebagai sekutu. Saya akhiri sampai di sini saja. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Selain itu, jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Anda juga bisa menggunakan kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah dan nyaman untuk mendukung channel YouTube ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.